Sound di Mari bersama saya Kemas Julius. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, komen, dan segala macamnya. Terima kasih supportnya. Kita akan bikin channel ini menjadi lebih baik. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mainan yang cukup populer lah untuk beberapa teman-teman diecaster, yaitu Skybuster. Seperti apa? Setelah ini. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas tentang satu merek mainan, yaitu Matchbox Skybuster. Kenapa ini cukup spesial di dunia para penggemar mainan? Karena memang Skybuster itu dia segmentasinya adalah pesawat terbang atau sesuatu yang berada di udara. Jadi bisa berupa pesawat terbang, bisa juga berupa helikopter. Memang dalam dapat infonya apakah film Top Gun yang kedua, Maverick, itu sudah dirilis di Amerika ataupun di dunia, tapi yang jelas banyak sekali merchandise khususnya untuk mainan itu dikeluarkan oleh Matchbox. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing tentang Matchbox tentang Top Gun yang kedua. Tapi di sini kita akan bahas awal-awal daripada Matchbox Skybuster. Konon kabarnya di tahun 1973, Skybuster itu pertama kali dirilis oleh Matchbox. Kita tahu bahwa Matchbox itu sudah berada di dunia mainan di sekitar tahun 50-an, kalau nggak salah 52 ataupun 55 ya. Jadi memang cukup jangka waktu yang lama dari mulai mereka memproduksi mobil-mobilan, lalu beralih ke jenis pesawat terbang atau yang dinamakan mereka dengan Skybuster. Untuk tahun 73, kurang lebih edisi Skybusternya seperti ini. Ini dalam bentuk loose-nya. Emang udah berbentuk agak apa ya? Udah aging lah istilahnya. Mungkin karena ini di display, ini masih dalam box-nya. Dan pada awal edisi mereka membuat pesawat-pesawat terbang, tentunya mereka membuat pesawat-pesawat yang pada saat itu memang ada di angkasa, karena memang banyak juga penerbangan yang dibuat replikanya oleh pihak Matchbox Skybuster ini, seperti kayak British Airways, kemudian juga ada Red Arrows. Red Arrows itu adalah tim akrobat pesawat di Inggris, kemudian juga beberapa pesawat tempur yang ada di Amerika, di Eropa. Tetapi akhir-akhir ini tidak banyak lagi Skybuster itu merilis mainan ataupun pesawat-pesawat yang berhubungan dengan dunia penerbangan yang pada saat ini, karena memang mungkin itu di masalah lisensi dan juga mungkin bentuk-bentuk pesawatnya yang butuh detailing yang akurat. Kita ketahui bahwa Matchbox ini adalah mainan anak-anak. Jadi basicnya memang bukan untuk models ataupun sesuatu yang mewakili skala seperti skala 143, skala 87, skala 120 ataupun skala 150. Jadi memang skalanya lebih mengikuti, kalau kita lihat seperti ini ya, skala kotak lah, karena dia akan mengadjust size daripada pesawat itu seukuran daripada boxnya. Jadi memang tidak menentukan berapa skalanya, atau bisa kita lihat juga di edisi yang baru, dia mengikuti skala karbitnya. Jadi mereka memang memastikan size-nya berukuran seperti ini. Walaupun ada jenis-jenis Skybuster ataupun jenis-jenis pesawat yang dirilis oleh Matchbox itu tidak dalam line up Skybuster, misalkan seperti pesawat ini. Ini merupakan edisi regulernya Matchbox, tetapi berbentuk pesawat terbang ataupun sesuatu yang berada di udara, bukan di darat ya. Nah, kita akan perlihatkan beberapa Skybuster yang saya miliki
untuk bisa kita bahas sebagai suatu bahan bahwa diecaster itu juga bisa mengkoleksi apa aja. Misalkan di sini saya ambil contoh, di sini adalah pesawat. Ini pesawat yang cukup populer dan hanya dipakai oleh Inggris mungkin ya, karena memang ini adalah pesawat Harrier. Pesawat ini cukup legenda di era pertempuran di Malvinas, yaitu sengketa antara Inggris dan Argentina, di mana pesawat ini ternyata cukup mumpuni untuk dunia penerbangan. Walaupun ini ada edisi yang lainnya, pesawat yang sama Harrier. Kalau kita lihat liverynya, ini seperti logo-logo pesawat-pesawat Amerika, sedangkan ini khasnya pesawat-pesawat yang berlogo dengan Inggris. Jadi logo ini mirip-mirip logo seperti penggemar Vespa juga ada. Nah, dari seri ini kita bisa menarik ke belakang apa aja yang ada di seri pesawat ini. Nah, seri yang lain daripada Harrier ini adalah yang dalam bentuk karditnya seperti ini. Dan juga yang ini sepertinya US Marine ya. Jadi dari kedua kardit ini kita bisa melihat bahwa ada dua generasi ataupun dua era yang berbeda pada saat Skybuster ini diproduksi. Kita bisa lihat di belakangnya, ini kurang lebih produk tahun 96, sedangkan ini udah 98. Nah, untuk generasi yang lebih baru untuk Skybuster, dia karditnya tidak seperti ini. Saya akan tunjukkan aja sebagai pembanding. Ini 96 dan 98. Untuk edisi yang lebih baru, kurang lebih kardit, ini kebetulan nih karditnya kardit edisi tahun 2000-an. Serinya Hero City. Untuk edisi yang lebih baru, karditnya kurang lebih seperti ini, tinggal temanya bukan Hero City. Karena Hero City ini keluarnya di tahun 2002. Nah, dari kardit-kardit ini sendiri kita bisa melihat bahwa seri-seri apa aja yang sudah dikeluarkan oleh Matchbox ini. Sebagai pembanding, kita lihat di belakangnya seperti nomor 1 ya, mungkin bisa dilihat nanti. Nomor 1 itu adalah F-16 Falcon. F-16 Falcon itu pesawatnya, ini adalah pesawat F-16 Falcon. Kemudian edisi keduanya itu nomor 2-nya adalah kurang lebih Phantom F4E. Nomor 3-nya itu adalah helikopter, saya tidak memilikinya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah pesawat sejenis pesawat Blackbird, saya juga nggak punya. Kemudian nomor 5 itu adalah pesawat A-10 Thunderbolt atau Warthog. Kemudian nomor 6-nya itu adalah Harrier. Nomor 6 itu adalah Harrier ini. Kemudian nomor 7-nya itu adalah Stealth Fighter. Stealth Fighter itu kurang lebih seperti ini. Kemudian juga ada Rescue Chopper. Rescue Choppernya sebenarnya saya memilikinya, cuman saya lupa naruhnya di mana. Kemudian nomor 8 Rescue Chopper helikopter. Nomor 9 itu MiG-21. Kebetulan saya tidak memilikinya. Terus nomor 10 itu adalah Tornado. Ya, ini Tornado. Kemudian nomor 11 itu Mirage F1 Mirage. Setelah itu adalah F14 Tomcat. Oh ya, sepertinya saya ada kesalahan, ternyata ini nomor 14 ya. Nomor 12 itu F14 Tomcat, dan yang
Yang Tornado tuh ini Tornado. Jadi ada sedikit kesalahan dari melihat daripada katalog ini. Jadi memang itu untuk edisi yang 96. Kita bisa lihat di edisi-edisi yang lama seperti ini. Memang saya tidak bisa menunjukkan nama pesawatnya, tapi dari bentuk pesawatnya kita tahu bahwa ini pesawatnya pesawat Jerman karena lambangnya ada lambang Jerman di ekornya. Ini tadi pesawat Harrier. Kemudian juga ini pesawat Learjet. Learjet itu sejenis private jet yang biasa dipergunakan oleh para selebritis ataupun pemimpin-pemimpin dunia yang membutuhkan penerbangan khusus. Kemudian juga ini ada Concorde yang dipakai oleh British Airways. Concorde ini sendiri udah dimuseumkan pesawat aslinya. Jadi memang seperti saya bilang tadi, di edisi awal Matchbox Skybuster itu mereka lebih banyak mengeluarkan pesawat-pesawat yang ada di dunia penerbangan aslinya. Tetapi berjalannya dengan waktu, mungkin untuk edisi yang sekarang itu lebih banyak mereka membuat pesawat-pesawat yang tidak memerlukan lisensi. Jadi seperti pesawat-pesawat yang mungkin agak berbau hayalan. Kita bisa lihatkan bermacam-macam jenis pesawat dan bentuknya mungkin sudah menguning. Oke. Ini juga ada pesawat Air France. Ini kalau ngelihat bodinya, ini adalah pesawat. Sebentar saya lihat dulu. Ini A300 Airbus. Kemudian ini ada pesawat British BOAC. Ini adalah dunia penerbangan di Inggris juga. Mungkin bentuk pesawatnya memang udah aging ya, menua. Ini 747-nya British Airways. Ini semua adalah produk daripada Matchbox. Dan juga ini juga pesawat Matchbox. Ini adalah pesawat tim US Navy-nya. Kayaknya ini mungkin sejenis pesawat pesawat aerobatiknya tim daripada US Navy ini, Thunderbird atau kemudian juga selain daripada edisi-edisi yang seperti ini, Matchbox juga mengeluarkan edisi yang connectable. Ini pesawat connectable, jadi memang anak-anak tuh bisa menyambungkan dia berbagai macam imajinasi buat anak-anak. Jadi kita bisa menambahkan di sini, kita menambahkan sesuatu di sini. Jadi bentuk aslinya kurang lebih seperti ini. Ini Matchbox connectable. Nah, untuk edisi-edisi gift set, Matchbox juga mengeluarkan edisi-edisi seperti Red Arrow. Red Arrow ini adalah tim aerobatik angkatan udara daripada Inggris. Hanya di sini mobil Land Rover-nya memang bukan mobil Land Rover yang ini kebetulan saya mendapatkan set ini tanpa ada mobil Land Rover-nya. Saya bisa lihatkan di sini isinya. Ini adalah pesawat-pesawat yang dipergunakan oleh tim aerobatik daripada Red Arrows. Kita bisa lihat logo di sini biasanya mirip-mirip juga logo yang dipakai oleh para penggemar Vespa, yaitu logo putih biru, lingkaran putih biru. Kemudian dia ada helikopternya juga. Kemudian juga ada mobil biasanya. Nah, di belakang daripada box Red Arrow ini adalah bentuk-bentuk manuver-manuver yang mereka kerjakan oleh tim Red Arrows itu. Jadi ada Big Nine, Tornado, Diamond, Pyramid, Eagle, Apollo, Leaders, Benefit, Big Seven, Feeder, Arrow, Concorde, Delta, Swan, dan Vixen. Jadi sampai sekarang pun Red Arrows ini termasuk salah satu tim aerobatik udara yang cukup terkenal di dunia. Ada juga yang
Edisi berikutnya ini adalah edisi British Airways. Sama, saya mendapatkan edisi set ini tanpa ada Land Rover aslinya, yaitu berupa Land Rover 90 yang bertemakan British Airways. Jadi saya mendapatkan mobil pesawatnya adalah Concorde dan Boeing 747, berikut mobil kru, kemudian ini adalah mobil kargo untuk British Airways. Nah, dalam untuk edisi yang 60 tahun Matchbox, dia mengeluarkan ada beberapa jenis, itu termasuk pesawat menurut saya. Ini termasuk dari, karena ini keluar di edisi reguler daripada Skybuster. Ini berupa pesawat UFO, dan ini adalah pesawat mungkin ya itu yang bisa dikatakan sebagai pesawat yang imajiner yang dinamakan Twin Blast. Nah, untuk menambah imajinasi para anak-anak, Matchbox juga mengeluarkan playset. Playset yang pertama dikeluarkan oleh Matchbox itu untuk edisi Skybuster adalah aircraft carry case. Jadi ini merupakan carry case yang berbentuk kapal induk. Kita ketahui bahwa kapal induk itu adalah kapal yang mungkin panjangnya sekitar 300 meter ataupun lebih, di mana di geladaknya itu ada landasan untuk mendarat dan untuk terbangnya pesawat tempur khususnya. Kita akan bukakan ini seperti apa. Ini belakangnya kurang lebih seperti ini. Mungkin edisinya edisi tahun berapa ini ya? 80-an sepertinya. Kita bisa buka. Lebih seperti ini. Jadi memang berupa playset, kemudian ini bisa ditaruh di sini. Jadi kurang lebih bentuk landasan pesawatnya terbangnya seperti ini. Jadi anak-anak mungkin bisa tahu ini pesawat tempur di sini, parkir, ataupun di sini. Jadi ini adalah buat landasan pesawat mau naik atau take off segala macam. Habis anak-anak memainkan ini, mereka bisa lipat playset ini dan menjadi sebuah koper lagi. Ada juga edisi daripada Matchbox, ini kebetulan ujungnya nggak ada, yang launcher. Jadi berupa seperti pesawat seperti ini. Kalau lihat bodinya mungkin ini pesawatnya pesawat Antonov kali ya, tipikalnya. Jadi bisa masukin satu mobil-mobilan, kemudian didorong ke sana, didorong ke dalam. Ini bisa dilepas, bisa di launcher. Jadi memang dia peluncur. Nah, kita ambil contoh masuk pesawatnya, mobil ini. Oke, kita akan lihat. Jadi memang fungsinya adalah sebagai peluncur. Kita coba lagi, masukin ke sini, didorong. Posisinya begini, jadi begitu mau dimainkan bisa dibuka, di launching di sini. Akan di belakang, cukup lumayan kencangnya, ataupun kalau kondisi tertutup bisa juga. Jadi memang ini untuk buat imajinasinya anak-anak ya.
karena memang ini basicnya adalah mainan anak-anak. Nah, untuk yang paling baru seperti di awal saya bilang tadi, bahwa film Top Gun yang kedua yang edisi Maverick itu mereka merilis bermacam-macam pesawat Matchbox. Dan salah satu pelengkap daripada set tersebut adanya kapal induk. Kurang lebih kapal induknya seperti ini, tapi ini bukan edisi yang Top Gun. Ini adalah edisi, mungkin edisi sekitar tahun 2000-an. Ini bentuknya sebenarnya carry case, jadi aslinya bisa dilipat. Jadi ini ada tasnya untuk membawa. Kalau kita mau memainkan, kita bisa tarik bagian belakangnya ini menjadi lebih panjang. Ini ada deck yang bisa turun naik. Jadi memang aslinya pesawat-pesawat yang ada di kapal induk itu memang dia beberapa jenis decknya itu bisa turun naik. Jadi memang dibuat seperti aslinya. Bisa jadi pesawat di sini, ini bisa dinaikkan ke sini. Kemudian ini dari sini juga bisa. Jadi memang ini buat mainan dan imajinasi daripada anak-anak. Jadi bisa kita parkir pesawat di sini. Kita tunggu. Harusnya mungkin saya pernah dapat informasi dari salah satu importir mainan di Jakarta bahwa playset daripada edisi Top Gun kedua yaitu Maverick, seri Maverick itu akan masuk di Indonesia. Mudah-mudahan edisi tersebut akan masuk di Indonesia. Demikian sharing saya tentang dunia Skybuster yang ada di Matchbox. Jika ada komentar ataupun mungkin ada informasi saya yang bisa dibantah ataupun bisa ditambahkan, silakan tulis di bawah. Sampai ketemu di Cek Sound di Mari berikutnya.